Ketika tiba di lokasi perjanjian, jam menunjukkan tepat jam 3:30 siang. Tak banyak orang terlihat pada jam itu, mungkin karena sudah lewat jam makan siang, atau mungkin karena tempatnya juga yang jauh dari pusat kota dan terlalu mewah. Fiona masuk ke tempat pertemuannya. Aroma ringan dan keharuman halus tercium oleh hidungnya. Fiona menengok ke depan dan dilihatnya adalah siluet seorang pria. Pria itu memakai setelan jas serba putih. Di kursinya, duduk sambil mencelupkan teh dengan santai sambil berbicara di telepon. Dari belakang terlihat tak ramah. Fiona sedikit menarik nafas dan akhirnya mengalihkan pandangannya dan melangkah mendekat. Ia terduduk di bantalan lembut di seberang pria itu. Lalu setelah menyingkirkan bantal-bantal itu ke samping dan mengangkat kepalanya, tiba-tiba pria itu juga menengok dan mata mereka beradu. Pria itu terlihat begitu tampan dengan mata yang dalam bagaikan lautan. Dia juga memiliki hidung yang mancung, bibir tipis, dan aura yang luar biasa, namun tak menonjol dan terlihat mencolok. Dia tampak tenang, sejenak tertegun, keduanya hanyut dalam sebuah momen saling memandang. Fiona dengan cepat kembali tersadar. Wajahnya yang cantik dan sedikit merona itu tertegun dalam kekaguman. David memandang Fiona, dan sesuatu terlintas di matanya yang misterius itu juga. Dia mengangguk ke arah Fiona sambil menjelaskan sesuatu pada seseorang di telepon. Sebenarnya, tadi setelah David selesai makan siang, neneknya mengomeli dia terus dari rumah. Neneknya akan mengingatkan tentang pertemuan ini. Awalnya, dia ingin keluar dan beristirahat, tetapi ponsel di sampingnya tidak berhenti berdering. Karena tak berdaya, ia memutuskan untuk bertemu dengan Fiona. David tampak tenang dan menatap Fiona yang duduk di depannya. Fiona mengenakan mantel pendek berwarna krem dan berpenampilan lembut nan elegan. Rambutnya yang panjang tersanggul cantik, sementara beberapa helaian rambut jatuh di dahinya. "Halo, aku Fiona," katanya dengan santun. David dengan sopan menyuguhkan Fiona secangkir teh. Wajahnya yang tampan dengan tenang berkata, "Halo Nona Fiona." Fiona tersenyum, mengambil cangkirnya, menyesap, dan kemudian bertanya, "Apakah Anda sudah menunggu lama?" "Saya baru juga sampai," jawab David. Lalu, jari-jarinya yang panjang menunjuk ke menu di samping mereka. "Ingin memesan sesuatu untuk dimakan? Makanan penutup di sini populer." Fiona melirik menu yang dibalik terbuka dan menampilkan semua jenis makanan penutup. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Aku tidak lapar." "Apa kamu tidak suka makanan yang manis?" kata David sambil menatapnya dengan rasa ingin tahu. Fiona berpikir sejenak sebelum bercerita. "Sewaktu aku masih muda, karena ibuku khawatir dengan gigiku, dia membatasi makanan manisku. Saat tumbuh dewasa, aku menjadi terbiasa dan tidak suka makanan manis." David tersenyum. Baru saja dia hendak mengatakan sesuatu, ponsel di sampingnya tiba-tiba berdering lagi. Memandang Fiona dengan ekspresi yang tersirat permintaan maaf sebelum menjawab panggilan telepon itu. Telepon itu dari neneknya, menanyakan apakah ia datang tepat waktu untuk pertemuan hari ini. Ketika David mendengar nada cemas neneknya, dia hanya bisa mengerutkan kening. Dia mendengarkan neneknya menggerutu beberapa saat sebelum dijawab memelas. "Aku sudah bertemu dengannya. Nanti kita bicara lagi setelah aku kembali." Tanpa sepatah kata lagi dia pun menutup teleponnya. Kemudian menatap orang yang duduk di seberangnya. Fiona sedang memegang cangkir teh di tangannya, sambil menatap langit senja dengan mata sayu keluar jendela. Angin dingin bertiup dari jendela, tiba-tiba dingin menyerbu mereka dalam keheningan. Fiona sedikit menggigil. Fiona menggenggam kedua tangannya dengan erat, tetapi saat dia melepaskannya, terdengar bunyi retakan. Panas teh membakar lengan atasnya. Dalam sekejap, dia merasakan pergelangannya ditarik oleh tangan yang besar. "Hati-hati," nada suaranya terdengar prihatin. Pada saat itu, Fiona mengalihkan pandangannya juga. Kemudian, menyadari lengan atasnya sedikit melepuh oleh teh yang tertumpah. Matanya terpejam sekilas tersipu malu. Dia ingin menyembunyikan tangannya, tetapi sebelum dia bisa bergerak, sapu tangan putih bersih telah dijulurkan perlahan padanya. Sejenak dia ragu-ragu, namun perlahan mengambilnya. Dengan perlahan Fiona menyeka tumpahan teh di lengannya itu. "Terima kasih." Sekali lagi,
Dia mengucapkan terima kasih dengan lembut dan senyum yang mengisyaratkan permintaan maaf terlukis di wajah mungilnya yang cantik. "Apakah kau terluka?" tanya David mengerutkan kening dan menatap tangannya yang sedikit memerah. Fiona sedikit menggelengkan kepalanya. Cahaya di matanya tampak redup, namun dia tersenyum dan menjawab dengan susah payah, "Jangan khawatir, nanti sepulang dari sini akan kukompres dengan es." "Apa yang begitu menarik dari langit hari ini, sehingga membuatmu melamun begitu?" Mata David berseri-seri sambil memandang keluar jendela yang ditatap Fiona sebelumnya. Yang dilihatnya hanyalah langit yang suram. Segala sesuatunya terlihat abu-abu, dan rintik hujan mulai berjatuhan. "Aku sebenarnya tidak suka melihat langit seperti ini. Hujan yang turun membuatku sedikit tidak nyaman." Fiona menutupi tangannya yang melepuh dengan santai, kemudian memandang kembali langit kelabu, lalu sedikit mendesah. "Sepertinya musim semi datang lebih awal tahun ini." "Ya, tadi ketika melewati plaza, aku mendengar seseorang mengatakan bahwa musim semi akan dimulai 2 hari lagi," sahut David, lalu memutar badannya. Hendak mengangkat cangkirnya ketika melihat Fiona masih memegangi pergelangan tangannya. Ia mengulurkan tangannya yang besar dan menarik tangan Fiona yang berusaha menutupi tangan yang sakit. Dia langsung melihat kulit merah menyala di tangannya. Alis David mengkerut, terdiam beberapa saat, lalu akhirnya dengan perlahan berdiri dan mengambil tas Fiona yang berada di sampingnya. Fiona tertegun, kecurigaan terlintas di matanya, namun sebelum ia mengatakan sesuatu, suara berat David membuyarkan lamunannya. "Ayo kita pergi ke rumah sakit, karena jika tidak, kamu sendiri nanti yang akan menderita." Tanpa menunggu persetujuan Fiona, dia menariknya keluar. Setelah David berjalan keluar, terlihat asistennya Alan telah mengarahkan mobilnya menuju ke labi. Mobil David tak terlihat seperti mobil mewah, sebuah mobil Vuitton, malah terlihat mirip dengan mobil Passat milik Fiona. Mobil yang terlihat mewah di dalam tapi terlihat biasa saja di luar. "Tuan," Alan dengan cepat menghentikan mobil dan melesat turun untuk menyambutnya. Namun, ketika dia melihat Fiona di samping David, matanya menyala-nyala. Tampak semburat senyuman dari wajahnya. Dengan tenang, dia menoleh ke arah majikannya itu, namun tuannya masih terlihat tanpa ekspresi. David menunjuk Alan. "Ini Alan." Fiona sedikit mengangguk. "Halo, aku Fiona. Senang bertemu denganmu, Nona." Alan membalas dengan senyuman lalu membuka pintu mobilnya. David perlahan menunjuk ke arah mobil, menyuruh Fiona untuk masuk. Fiona teringat bahwa mobilnya berada di tempat parkir, lalu berkata dengan lembut, "Tidak perlu repot-repot, aku bisa menyetir sendiri." David menoleh ke bawah ke arah tangan Fiona yang sudah merah dan bengkak. Dia menggumam dengan suara rendah, "Apa kau yakin masih bisa menyetir dengan kondisimu?" Fiona menatap tangannya, rasa sakit yang membakar membuatnya bermuka masam tanpa sadar. Ketika dia melihat bahwa Alan sudah meletakkan barang-barangnya di kursi belakang, lalu masuk ke kursi pengemudi, Fiona sejenak ragu-ragu, namun akhirnya memasuki mobil itu. Alan segera menyalakan mobil. "Tuan, kemana kita akan pergi?" "Ke Salford Hospital," tutur David, kemudian mengambil majalah dari jok mobil dan mulai membalik-baliknya. Fiona juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bersandar sedikit ke kursinya dan perlahan meletakkan tangannya yang terluka di lututnya dengan hati-hati. Di luar berkabut dan gerimis. Di jalanan yang basah, hiruk-pikuk pejalan kaki yang bergegas ke sana kemari memegang payung melewati trotoar. "Kota ini sudah banyak berubah," ujar David tiba-tiba. Fiona langsung menoleh dan menatap David sedang tenang melihat keluar jendela. Fiona menyadari bahwa David telah tinggal di luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Tersenyum lalu berkata, "Iya, terutama beberapa tahun terakhir ini, setelah proyek 5 tahun yang baru dirilis, tempat ini menjadi area pengembangan terbaru, menjadikan kota ini lebih berkembang pesat." Glory World Corporation, tempat kerja Fiona, memiliki beberapa proyek di sana juga, dan ia bertanggung jawab atas salah satu mega proyek mereka, sehingga Fiona cukup mengetahui seluk-beluk kota ini. "Aku pernah mendengar seseorang membicarakannya." David mengalihkan pandangannya dan menatap Fiona. David melihat Fiona sedikit mengerutkan dahinya dan menoleh ke bawah, perhatiannya jatuh di kedua tangannya. Ternyata
Radang di lengan atas Fiona terlihat lebih parah dengan kerutan keningnya, berkata kepada Alan di depan, "Kita harus tiba di rumah sakit 10 menit dari sekarang." Perintah David. Alan mengangguk dan kemudian melesat cepat. Akhir pekan itu, meskipun kabut dan gerimis menyelimuti, jalanan tak sepadat seperti hari kerja biasanya, sehingga mobil bisa melesat cepat melewati jalan raya sampai akhirnya mereka tiba di rumah sakit.